Vlog Channel. Kali ini gua ada di suatu tempat tato yang sangat hits di kota Bandung, yaitu Kimik Tato. Apa kabar Mas Bro? Kabar baik Mas Long Bro. time no see. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih buat para netizen tato nih. Karena Kimik Tato ini udah cukup terkenal ya, kalau gua ngobrol sama teman-teman Kimik Tato, oh di Kimik. Ini semua hasil dari Bang Kimik Tato. Oke. Bang Kimik, gue bisa manggil dia Bang Kimik. Bang Kimik ini berdiri sejak kapan sih tato? Kalau kita berdiri, sebenarnya awal mula tato, saya bermula di tato sih tahun 2000-an, 2000 awal. 2000 awal. 2000 awal. Jadi Oke. sekitar belajar 5 sampai 6 tahun, 2006 2007 sih udah berani bikin studio. Oke. Belajar Studio sendiri. kecil, belajar sendiri. Otodidak. Otodidak. Enggak sekolah ke Amerika gitu. Pengen. Oke. Dan pada saat itu internet pun kurang, jadi Oke. ya udahlah seadanya aja. Jadi ya guys, keren sendiri ya, keren guys. Maksudnya orang dengan kemauan sendiri dia belajar otodidak dan akhirnya bisa menghasilkan. Dia boleh ditiru ini, belajar sendiri. Gue juga belajar sendiri ini tato, belajar sendiri, terutama suka belajar juga sama Bang Kimik bagaimana cara tato gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih milih profesi tato? Nggak jadi PNS atau TNI gitu? Ari pengen apa? Ari pengen apa jadi pilot. Oh gitu. Jadi pilot. Cuman pas naik ke loteng soak bro. Lihat ke bawah ternyata sangat Takut menakutkan. ketinggian Jadi ya? saya ketinggian. Oke. Sepertinya tidak akan cocok menjadi pilot. Oke. Ya terjerumus ke dunia tato, saya bilangnya sih terjebak. Terjebak. Dan Kenapa? akhirnya masuk ke dalam jebakan dunia tato yang sangat menggiurkan. Kenapa bisa terjebak? Dulu saya mengenal tato itu dari teman yang dia mengenalkan secara tidak langsung. Iya. Dia sedang melakukan proses tato secara tradisional. Oke. Dulu semua alat dibuat. Zaman dinamo ya? Zaman dinamo. Oh. Ini kayaknya keren, ini kayaknya lucu nih, bagus nih, nyobain lah ke sendiri. Oke. Nyobain ke tato ke sendiri dan akhirnya selesai satu bagian tato di bawah, pulang ke rumah karena takut sama kakak, Oke. ditutup-tutupin lah Oke. si tato. Pas tidur ketahuan. Oh. Daripada brother ngambek, Betul? bro mau ditato, boleh, let's go tuh berbelanja. Akhirnya di situ Mas Bro. Turun dan Oke. terus-terusan. Kebetulan teman-teman brother juga banyak dan akhirnya ditato dan pembelajarannya justru lewat orang ke orang. Oke. Perkiraan sih mungkin ada sekitar 100 orang yang dijadikan Korban. korban dan ternyata ya berprogres terus terjerumus dan akhirnya ternyata sangat terjerumus yang sangat menyenangkan. Oke, dan menghasilkan ya? Akhirnya bisa menghasilkan dan ternyata di dunia tato itu seru. Lumayan ya menghasilkan ya? Sekarang lagi mau bikin tank tempur. Asik. Silakan. Ya guys, di belakang kamera ini ada bintang tamu, sahabat saya. Nanti kita interview di sesi khususnya. Berikut ada beliau ini adalah seorang sultan di Bandung. Sultan. Oke. Gitu. Sama kasusnya nih, Mang. Saya lagi itu pertama kali ditato, jadi nama bokap mau dimasukin ke pegawai negeri PNS. Kan bener kan? Nah, pikir-pikir, aduh, anjir gawe pakai seragam coklat, terima gitu kan, malas buru-buru ditato di Dewi Sartika. Oh jadi emang dari awal nggak mau gitu masuk ke. Nggak mau, karena saya nggak mau kerja di pemerintahan gitu. Iya. Tapi hari-hari nama pikir-pikir, hayang mana Oh, pensiun. ternyata pensiunan terus gawena kalar itu deh. Bener. Jalan. Nah, jam biji terus di bumi, gitu ya, segala jam patri gitu. Tapi itu pilihan hidup ya Mas Bro ya. Pilihan hidup. Iya. Betul. Oke. Nah, sekarang bertanya lagi. Kenapa pilih nama Kimik? Tato studionya. Sebetulnya itu tuh nama panggilan dari kecil. Oh. Nama panggilan dari kecil, teman-teman di rumah umuran 8-9 tahun dan terus terkontinu seperti itu aja gitu. Terus ya teman-teman teh manggilnya Kimik. Jadi nggak ada arti khusus ya Kimik. Sebetulnya Ya? nggak ada. Tapi jadi satu trademark di tato. Cuman hati-hati buat orang Sunda. Spelling Kimik kadang suka berbalik menjadi kirik atau kicik, itu anak anjing ya.
Jadi harus bisa membedakan mana gimmick mana kirik. Oke. Itu. Oke. Isi salah. Jadi itu guys, kenapa nama studionya Gimmick, karena Bang Gimmick panggilan dari kecil. Dari kecil, betul. Kalau nama aslinya boleh di-share nggak siapa? Nama saya aslinya Helmi. 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 Ya, ya. Ya, enggak juga sih. Dari awal sudah di neraka Mas Bro. Helmi. Oke. Siap, siap. Kalau buat Bang Gimmick sendiri, makna dari tato ini apa sih? Kalau buat saya pribadi, Yeah. buat saya pribadi, yang ada di badan saya ini adalah sebuah pembelajaran yang terus-menerus berjalan. Setiap tato yang ada di badan saya itu tidak pernah saya cover up, karena ini adalah momen-momen di saat saya meraih sesuatu yang berbeda setiap keadaan pembuatan tato. Jadi setiap ini tato pertama saya, dan bisa dibedakan ke sini akhirnya menjadi berubah. Jadi Terus boleh dibilang histori perjalanan. Perjalanan yang di saat saya melihat tato ini pun saya bisa tersenyum sendiri, membayangkan sendiri, kembali lagi ke masa lalu yang ya ternyata menyenangkan. Banyak historinya gitu. Banyak historinya. Persepsi tato zaman dulu sama sekarang sudah lain ya? Jelas sangat berbeda. Jelas sangat berbeda. Kalau dulu stigma negatifnya bahkan terlalu besar ya. Iya. Karena kebetulan juga para public figure juga belum terlalu banyak orang-orang yang mengenalkan tato gitu. Kalau sekarang kan public figure banyak. Jadi masih dianggapnya kalau dulu preman ya, Petrus ya. Preman, kriminal. Terus, dan kebetulan wartawan menjelaskan kepada publik pun tidak total. Jadi di saat ada kriminal tertangkap, wartawan pasti nge-shoot tato. Betul. Jadi tatoan kita tato gitu. Cuman tidak dijelaskan bahwa ini orang yang bertato ini kriminal. Hati-hati tah, jelema nu ditato di tangan gambar kucing misalkan. Tah sia anu gambar kucing penjahat kade. Enggak. Jadi akhirnya kan anu ditato jahat. Dan akhirnya terus terbentuk dan akhirnya ya. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang udah sangat berbeda tuh. Ayo namanya galaran tengkieu. Sedap. Asik. Jadi itu guys, persepsi tato zaman dulu sama sekarang lain. Kalau dulu masih dianggap kriminal, kalau sekarang udah masuk konotasinya kita manusia seni yang mencintai tato. Jadi kalau ada yang nggak suka tato ya itu juga pilihan. Kalau kita memang para penyuka tato, jadi ya itu pilihan juga gitu ya. Jelas sangat. Dan ada anggapan dan ada celotehan dari orang-orang yang tidak bertato, menganggap orang ditato. Bener nggak sih kalau ditato itu edik, nyandu, pengen lagi? Yang membuat candu tato itu sebetulnya bukan tatonya, tapi lebih ke karyanya. Di pikiran kita sebagai orang pencinta tato, ada banyak karya yang ingin dikeluarkan, yang ingin dibubuhkan di badan. Di saat satu masuk, yang lain pun pasti akan masuk terus. Jadi seperti itu. Jadi kadang ada orang yang bilang, kangen rasa sakitnya. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi kalau kata saya sih lebih ke karya yang terbendung di otak banyak pisan. Banyak. Di saat keluar satu udah. Akhirnya full. Jelas pasti full. Dan bahkan ada yang emang udah ditato full, di cover lagi, diulang lagi blackout misalkan, dihitemin lagi, terus dibikin lagi tato. Konsep yang baru. Ada yang seperti itu. Jadi emang fantasi manusia itu ya sangat luas, yang akhirnya membuat karya tato di badan peminat si tatonya itu sendiri akhirnya lebih banyak gitu. Kalau klien yang datang ke Mang Gimmick ini kebanyakan dia datang udah dengan konsep, atau dia datang, Mang saya mau digambar gitu, tapi nggak tahu gambarnya apa gitu? Kebanyakan sih yang datang dengan konsep ya. Udah pengen tahu dia maunya apa gitu. Udah pengen tahu, cuman emang mentah. Mentah. Akhirnya kita menyarankan seperti A, menyalurkan si artnya lebih kemana. Jadi tujuannya nanti konsepnya seperti apa. Jadi kita lebih mematangkan di sini gitu. Di studio. Iya. Memang ada satu pertanyaan, Mang, ini yang menjadi pertanyaan sangat krusial di orang-orang yang pengen ditato. Tato Bandung sama tato Jakarta, ada bedanya nggak?
Kalau ada beda atau enggak sih, ya tergantung lah ya, tergantung dari apresiasi setiap pecinta tato. Cuman jelas berbeda karena apa ya, di Bandung mungkin dari segi price. Nah, ini pertanyaannya mau ke situ, Bang. Iya, Jadi mungkin dari segi price, dari segi harga jelas sangat berbeda. ini Ya. pertanyaannya ke situ, boleh dibilang sekarang yang lagi ngehits di YouTube, Bang Hendrik Sinigami ya. KS. Nah, Bang Hendrik Sinigami. Jadi kalau beliau kan kalau tatonya udah sistem per jam tuh. Nah, per jam. jadi per jamnya berapa, kayak Twin Mati gitu, per jamnya berapa gitu. Nah, kalau di Bandung sendiri udah mengadaptasi seperti itu atau gimana? Belum. Belum. Dan kemungkinan sih lumayan sangat berat ya untuk membuat merubah konsep dari price yang per gambar per sentimeter menjadi per jam. Oh. Karena kalau logika saya sih Jakarta Ya. tempat semua orang Oke. masuk ke situ. Oke. Dan katakanlah sebagai daerah yang bukan apa ya, lebih kayak bukan demokratis apa ya, semua masuk gitu. Dan otomatis pandangannya pun jadi lebih sangat terbuka. Oke. Internasionalnya juga lebih Oke. orang lebih gampang memahami itu. Jadi cara itu di Bandung masih belum bisa kena. Belum bisa, ya? tapi konsepnya juga sama, ada nggak jauh beda sama per Oke. sentimeter. Per sentimeter atau per gambar. Oke. Sebetulnya mah tidak jauh beda, cuman di saat di Bandung kita bilang per jam, beras, mundur, kayak apa? Oh gitu? Iya, karena hitungan di Bandung per jam itu masih terlalu berat tuh, karena cenderung kalau harga per sentimeter lebih masuk akal, karena dia ada logikanya. Kalau per jam takutnya dilama-lamain sama si tato artis, jadi ada kecenderungan seperti itu. Oke. Dan akhirnya kita menyesuaikan, ya udahlah per sentimeter aja, Oke. atau enggak ya udahlah per gambar aja. Oke. Perluasnya si ukuran yang mau dikaryakan. Oke. Supaya emang tidak membuat si peminat tato menjadi ragu. Betul. Nih, Betul. apakah kita yang dimainin atau enggak atau gimana tuh. Betul. Jadi seperti itu. Oke. Jadi buat pemirsa di YouTube atau di mana aja, mau ditato di Bandung, di Jakarta, namanya style masing-masing, tergantung dari kalian sendiri mau ditatonya seperti apa, pengennya seperti apa, terus bertanya dulu ke tato artisnya, dan yang terakhir kembali lagi ke kocek masing-masing mungkin ya, kita Hobi. sanggupnya seperti apa. Betul. Gitu ya, terus Betul. dan kalau buat saya pribadi sih, kalau tato cocok-cocokan ya dengan artis tato ya. Kayak ke dokter, kayak ke Betul, dokter, kayak ke dukun, Betul. cocok-cocok. Ya, kayak saya udah cocok sama Mang Kimik gitu. Jadi kalau ketemu tato artis lain, bukan saya nggak percaya dengan hasil karyanya atau gimana. Cuman mungkin kalau kita ada kedekatan sendiri dengan artis tatonya, Ya. lebih enak kita komunikasinya, Ya, betul, menyampaikan apa yang kita inginkan, betul gitu. Memang Ya. seperti itu. Jadi di Oke. saat terjalin komunikasi yang baik, ya otomatis karyanya juga tidak akan meleset Oke, dari apa yang sudah diharapkan. betul. Ya balik lagi sih gitu mah ke, kan kalau kita sebagai tukang tato nih, Betul. jangan tukang lahnya artis dah, nggak pada ada beberapa orang Emang saya juga kerjaannya fotografer gitu ya. tukang fotonya. Betul, kalau lagi motor mana tukang foto gitu. Kalau ya kita mah sebagai, Tapi saya emang nggak masalah lah, asal dibayar. asal dibayar. Terserah orang Betul. menyebut kita seperti apa. Ya. Yang penting kamu datang, deal, go. Oke. Siapkan fisik, mental, modal, baru dikaryakan. Iya, benar. Jadi ya seperti itu maksudnya. Di dunia hobi ya kalian bisa membayar besar, dan kadang juga bisa membayar yang tidak terlalu over. Iya. Ya tergantung dari komunikasi yang baik dengan si tato artisnya, dengan siapapun sih. Kalau Iya. kata saya bilang sih, bahkan Iya. fotografer pun seperti itu ya. Pasti. Mang, saya mau difoto nih. Betul. Kawin deh, ente kawinan nih. Berapa? 5 juta, udah lah, ngobrol. Karena kita aja udah enak kan, jadi bisa nego. Betul. Seperti itulah, sama aja sih. Iya. Yang paling harus diperhatikan kalau kalian mau ditato, SOP dari artis tato tersebut udah bener apa enggak? Karena ditato jangan main-main. Kita soalnya Betul. berhubungan dengan organ dalam ya. Betul. Kena SOP-nya harus darah, jelas, kebersihannya juga harus benar. Iya. Karena basically dari itu semua awal sudah selesai,
ya nanti berkarya pun jadi lebih nyaman. Betul. Kita pun akan mempercayakan badan kita ke orang yang mengkaryakan kita tuh jadi lebih rileks. Ya. Percaya, ada orang mah percaya kasih dia. Betul. Karyana bisa oke, kebersihannya oke, dan ternyata pelayanannya juga enakan. Betul. Plus-plus ngaloba ya. Nah, Enaknya. oke. Akhirnya kan bisa ya seperti itu lah. Mang, ada yang ditato pada zaman dahulu seringnya kalau mau ditato, aing rek mabok heula meh engke teu karasa, itu gimana? Bener atau enggak? Boleh atau enggak? Iya sebetulnya mah jangan. Jangan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gini, harus istirahat, Iya. harus sehat, harus fit. Segala sesuatu yang biasa dilakukan berat di 2 hari sebelum ditato, istirahatkan. Lu biasa mabok tiap hari, tahu nggak kan? Lu biasa Pengaruhnya apa tuh nanti waktu ditato? Kalau mereka enak, fit, badan menjadi lebih oke, badan menjadi lebih rileks. 1 jam sebelum ditato dia makan banyak dulu dan akhirnya power jadi lebih kuat. Oke. Ya, otomatis penerimaan sakit yang dikasih dari si tatonya itu sendiri pun akan menjadi lebih rileks. Oke. Dan nyaman dan beres aja Mas Bro. Oke. Ketimbang yang malamnya mabok heula atau sebelum ditato mabok dulu. Oke. Kandas rata-rata. Itu dia guys. Jadi udah nggak musim lu kalau mau ditato enggak. mabok dulu, minum dulu, apa dulu, enggak. Jadi sebenarnya sih sekarang udah canggih ya, udah ada anestesi ya. Ada Kalau memang anestesi. yang orang-orang yang takut sakit udah ada anestesi ya. Satu sih kalau mau ditato emang bener-bener nggak terlalu sakit, kudu keur galau Bro. Kudu keur nyeri hati. Ditato dijamin. Enteng. Jadi buat para broken hearted kalau mau ditato kuat, patah hati dulu. Patah hati dulu, putus dulu, dikecewain dulu sama pacarnya. Pas saya heula lah di rumah gitu karena ditato. Mau nyeri. Oke. Itu besok ya selingannya Betul. supaya nggak terlalu kaku. Oke. Bang Gimik mau tanya nih, kalau Bang Gimik udah pernah nato selebritis belum? Ada beberapa. Siapa aja nih? Paling Ibu Anggun, Iya. sama siapa? Robi Purba. Terus Ganindra Bimo. Ya. Kalau yang di Bandung dulu Fari, Oke. gitaris. Siapa lagi? Terus ada beberapa band juga yang data apa saya lain budak band gitu dia datang. Wih, da si eta teh budak band. Oh, band naon? Oh, eta. Oh, teu nyaho. Oh, jadi gitu jadi nggak tahu gitu band Oke. apa dan datang. Ya. Ada pengaruh nggak begitu sudah menato seorang artis ke selanjutnya, karir selanjutnya? Oh, Bang Gimik udah nato artis gitu. Gue mau sama Bang Gimik gitu. Ada feedbacknya nggak? Jelas Ada feedbacknya ya. jelas feedbacknya juga lumayan sangat besar. Oke. Ada public figure yang mempercayakan karyanya kepada kita, otomatis orang lain pun menganggap oh kita sudah dipercaya nih. Oke. Dan karya kita menjadi bisa lebih bukan dihargai apa ya, lebih naik lagi. Oke. Karena ini kan sih mah geus nato si anu Eksistensinya naik ya. akan menjadi lebih naik. Itu dia guys. Bang Pasti, Gimik Bang. udah nato artis selebriti, bukan berarti tapi udah jadi gimana, tapi eksistensinya udah mulai bisa diterima dan mereka percaya ditato sama Bang Gimik. Karena Itu dia. katakanlah kan mereka lebih ini ya, lebih pilih. picky. Iya. Pemilih gitu. Pilih gitu ya. Banyak tato artis dan mereka pun mampu gitu membayar siapapun Betul. mampu. Cuman Betul. ya di saat kita terpilihnya syukur. Suatu kebanggaan ya. Sangat-sangat bersyukur. Asik. Oh ya Bang Gimik, denger-denger bentar lagi mau ada paguyuban ulang tahun PTB ya? Ya, betul. Paguyuban Tato Bandung ulang tahun di tanggal 9 10 10. 1 dekade ini ya? 9, 8, 10, 9 Agustus 2010 dan sekarang ini yang 1 dekade 1 dekade ya? 2020 betul. Acaranya di mana nih? Acaranya di Duda Cafe. Duda Cafe? Duda Cafe di Surya Sumantri ya? Surya Sumantri ya? Surya Sumantri belakang depannya Maranatha ya? Betul. Nyebrang tuh, ngajeleng terus ada masuk ke dalam daerah situ. Akan ada acara apa aja di sana nanti? Kebetulan kita juga sering bikin acara yang gangbang. Gangbangnya bukan gangbang gitu, masuk gangbang tato satu orang ditato oleh 2 orang. Oke. Dan itu dikompetisikan di acara Paguyuban Tato Bandung. Ini yang mau ditanyain Bang Gimik, saya masih mau pengen nanya juga. Memang saya banyak di tato dan sering tato. Kalau gangbang ditato sama beberapa orang itu
konsep gambarnya dari si tato artisnya atau dari si orangnya? Dari si tato artisnya persetujuan dengan si orang yang ditatonya pasti itu. Jadi bukan si orangnya gua mau gambar ini gitu, bukan? Enggak. Oh. Enggak. Jadi lebih ke persetujuan, kita cari jalan keluar yang emang kamu oke, buat saya pun oke. Karena kan itu menjadi nilai plus untuk si tato artisnya bisa mempublikasikan karyanya dia sendiri. Posisi pemilihan di badannya pun Bebas. bebas. Nggak ditentukan nanti sama si tato artisnya. Nggak ditentukan. Jadi kalau misalkan si klien pengen di paha kanan, belakang, kanan kiri, dua-duanya kanan kiri. Mau di tangan kanan kiri. Nanti yang akan dilaksanakan di Duda Cafe ini hanya 2 orang tato artis. 4 orang tato artis menato 2 model. Jadi 2 model ditato oleh 4 tato artis. Jadi 2 orang. Satu orang satu gambar. 1 orang 1 gambar. Berarti di dalam satu tubuh orang ini ada 2 gambar nanti. 2 gambar, betul. Oke, itu dia guys. Kalau kalian nanti ada yang mau jadi, itu harus daftar dulu nggak? Atau gimana? Itu mah tinggal ngobrol. Kita mah membuka kalau misalkan mau jadi ledom model, langsung aja datang ke sana. Asal kuat, asal bisa menerima karya tato apapun gitu dari ya tinggal ngobrol sama si tato artisnya, ya tinggal go. Itu nanti si tato artisnya dipilih dulu oleh ketua PTB atau ini jadi kompetisi ini teh untuk semua tato artis di Paguyuban Tato Bandung. Jadi semua tato artis pun mendapat giliran. Oh gitu. Yang nantinya akan ada satu puncak final antara misalkan tato artis A melawan tato artis B di satu badan, itu teh nanti puncaknya ada. Tapi karyanya sudah bisa diandalkan, maksudnya harus sudah bisa diandalkan. Harus. Ya, si tato artis nanti yang diterjunkan harus itu. Karena kan si model pun melihat tato artis saya yang nato saya itu ini seperti apa, nanti ngobrol konsep. Jadi enggak langsung kamu jadi model sok nato enggak. Konsep kan seminggu sekali, jadi ada rentang waktu 1 minggu yang emang bisa dipersiapkan oleh si tato artisnya. Oh gitu. Sama si modelnya. Oke. Kalau boleh tahu, Bang Gimbing sendiri di Paguyuban Tato Saya sebagai ketua Paguyuban Tato. Sekarang sebagai ketua Paguyuban Tato. Tuh guys, Bang Gimbing sekarang sebagai ketua Paguyuban Tato Bandung. Anggotanya ada berapa sih, Bang? Sekarang kita masuk ke 80 tato artis. 80 tato artis di Bandung, Bandung, Garut, Sumedang. Jawa Barat lah ya berarti. Hitungannya Jawa Barat. Jawa Barat. 80 tato artis ini teh yang sudah terdaftar. Total mah sekitar ada 120 tato artis. 120 tato. Ada persyaratan khusus kalau ingin bergabung sama PTB? Kamu suka tato, kamu suka karya, kita belajar bersama, ya udah silakan bergabung. Oke. Semudah itu. Di PTB ada sharing-sharing mengenai SOP. Harus. Bagaimana? Karena tujuan si Paguyuban Tato Bandung itu sendiri untuk mengenalkan kepada masyarakat tato, betul, ke masyarakat tato artis agar bisa menjadi lebih mengerti SOP itu harus seperti apa. Jadi ada standarisasi yang emang kita keluarkan untuk dipakai kawan-kawan tato artis. Dan misalkan di luar itu kita akan support. Misalkan, aduh, Mang, saya belum bisa kalau nyampe ke situ mah. Sok ngobrol, nanti kita yang membimbing dan kita akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Itu jadi emang sebetulnya PTB udah seperti itu. Ada biaya pendaftaran atau apa? Biaya pendaftaran sekitar 200.000. 200.000 untuk menjadi anggota PTB. Untuk menjadi anggota PTB. Per bulan ada iuran? Nggak ada, hanya di awal aja. Hanya di awal saja. Oke, itu guys, kalau ada yang senang tato dan mau masuk Paguyuban Tato Bandung, kalian hanya membayar bukan nominal yang cukup besar sih kalau saya bilang ya. Oke banget, kita nanti mendapat pelatihan, SOP, dan dibimbing oleh senior-senior kita gitu. Dan akhirnya nanti juga kalian juga bisa kasarnya mencari uang dari mentato gitu ya. Jadi gini Mas Bro, kalau konsep kita si Paguyuban Tato Bandung mah ada satu tato artis yang katakanlah melenceng dari SOP, itu menjadi kesalahan kita bersama. Sebetulnya tidak boleh, karena di dunia tato, di dunia art tato ini itu sendiri, di saat ada satu orang yang keluar dari jalur dan dia bilang gitu, si model si tato si kliennya bilang ke A B C D E itu akan sangat merusak
image tato One itu for sendiri, all for one, gitu. ya. Jadi Oke. kita akhirnya bisa saling merangkul, tidak bisa seperti itu, tidak bisa seperti ini, harus seperti ini gitu. Oke. Jadi standarisasinya akhirnya diratakan. Di saat semua orang si tato artis bisa melakukan SOP yang baik, ya keuntungannya kan untuk kita semua juga. Oke. Bang, kalau di Bandung kan Paguyuban Tato Bandung, PTB. Kalau tiap-tiap daerah kayak Jakarta, Surabaya, ada. Bandung itu ada? Sama? Ada ininya? Ada, dan kita di bawah naungan yang emang ada nasionalnya Indonesia, ISC namanya, Indonesian Subculture. Nah itu. Oke. Jadi terpusat di satu Indonesia, tergabung Indonesian Subculture ISC. Oke. Di bawahnya per daerah ada Ada. Bandung, Surabaya, Bali, Makassar gitu-gitu ada. Oke. Jadi setiap daerah punya Regional. persatuan tato sendiri Betul. gitu ya. Mm-hmm. Oke, tapi mereka juga sama menerapkan SOP dan Iya. sama gitu. Semua ya? menerapkan SOP. Jadi Oke. di saat ada kesalahan A, akhirnya semua juga jadi bisa tahu dan semua bisa memperbaiki dan saling. Oke. Jadi tidak masing-masing. Oke. Asiknya dunia tato tuh itu Mas Bro. Iya. Jadi SH ini mana mah lain, kalau ke mana mah kan itu. Ah, Mana mah itu tengah tante. Oke. Wah, Mas Bro, kita Oke. bersama. Oke. Itu dia guys, dunia tato. Jadi kadang banyak orang memandang kalau orang bertato itu sampah. Terserah opini kalian, tapi kita ini bukan sampah. Kita memang para pencinta tato dan kita punya karir di dunia masing-masing. Tato hanya satu kesukaan aja gitu ya. Untuk ada yang memang menerapkan tato di badannya sebagai ada kenangan apa, atau memang suka gambar gitu. Jadi terserah opini masyarakat, tapi yang pasti tato sekarang bukan kriminal. Tato adalah sebuah seni. Oke Bang, kayaknya nggak akan lama-lama lagi. Kira-kira ada pesan-pesan apa nih dari Mang Kimik buat para tato artis baru atau para orang-orang yang mau mulai di dunia tato? Kalau untuk tato artis yang baru sih, ayo kita sama-sama barengan, nggak usah malu. Maksudnya kita belajar bersama, karena sebetulnya di saat kita bisa besar di dunia tato bersama-sama, kita menjadi lebih solid juga. Nggak usah malu, kita datang, kita berkarya bersama-sama, dan akhirnya bisa silaturahim. Antar orang perorangan, antar tato artis ke tato artis yang lain. Kita bisa membahas dari bahasan satu ke bahasan yang sangat luas, lebih luas lagi. Itu keasikan tersendiri. Dan untuk orang-orang yang emang mau memulai tato, ya kalau saya sih sederhana, think before you get in ya. Jadi jangan sampai kalian membuat tato yang akhirnya nanti kalian sesali. Karena tato ini kan permanen. Permanen ya? Jangan ada penyesalan di saat setelah membuat karya yang sebetulnya dari awal ini sudah sangat matang. Jadi dipikirkan dahulu, matang-matang. Terus kalau udah fix, oke, yuk silahkan. Itu dia guys. Jadi kalau kalian memang mau ditato, jadi jangan gue lagi galau pengen ditato, pikirin dulu, karena tato itu seumur hidup. Kecuali lu tatonya di pantai Pangandaran sama pantai Kute yang tato temporary, yang ujung-ujungnya teman gue banyak yang borok kena penyakit kulit. Nggak tahu pakai bahan apa itu gitu. Oh iya Mang Kimik, kalau ada teman-teman nih yang mau ditato, alamat Mang Kimik di mana sih? Saya di Dago, Komplek Dago Asri 4 nomor 4 Alpina Albatros. Instagramnya Kimik Tattoo Today. Nanti akan gue tulis di kolom deskripsi alamatnya dan IG-nya Mang Kimik. Siapa yang mau ditato, tertarik, bisa lihat-lihat di IG-nya Mang Kimik. Kalau udah tertarik, misalnya mau konsultasi, bisa langsung datang ke alamatnya. Nanti gue tulis di deskripsinya bersama. Boleh gue tulis nomor WA-nya? Boleh. Nanti gue tulis nomor teleponnya, jadi bisa konsultasi dulu. Gitu aja dari Bokirs Vlog Channel kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa tersenyum dan tetap bahagia dan jaga kesehatan. Thank you banget Mang Kimik. Thank you. Ciao. Nomor bisa.